Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji syukur sebanyak-banyaknya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan iman Islam sehingga kita masih bertemu dan bertemu kembali dalam suasana yang penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, yaitu bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita lanjutkan dengan majelis ilmu agar seluruh kehidupan kita, kampung kita, anak cucu kita, istri kita dan seluruh keluarga kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan keyakinan, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada keuntungan yang lebih besar, yang lebih menguntungkan bila kita ini mengikuti dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah. Itulah sesungguhnya keuntungan yang lebih besar, melebihi taat kepada Allah. Jadi tidak ada keuntungan apapun di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, kesuksesan yang sebenarnya bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kecelakaan bahaya yang lebih besar melebihi bila kita ini tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Ini yang dinamakan maksiat kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap 5 waktu dikumandangkan di masjid-masjid kita, di mushola-mushola kita dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kalimat yang besar ini perlu kita pahami dengan otak kita, hadirin. Kita rasakan dengan hati kita, kita ulang-ulang dengan mulut kita, dan senantiasa kita dengarkan dengan telinga kita, agar kita ini paham dengan betul-betul bahwa Allah adalah yang Maha Agung. Dialah yang Maha Perkasa, dialah yang Maha Kaya, dialah yang menentukan segala-galanya, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Kun fayakun, bila jadi jadilah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menghendaki, maka dia dapat menghancurkan alam semesta ini walaupun hanya sekedipan mata. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengharapkan, menginginkan dunia ini hancur hanya sekejapan mata, dunia ini akan hancur dengan perkataan Allah, kun fayakun. Apa yang saya inginkan, apa yang saya perbuat, maka semuanya akan terjadi. Itulah Allah, hadirin. Dialah yang memuliakan siapa saja yang menghendaki. Jadi kita ini bisa mulia, bisa baik di dunia ini kalau Allah memuliakan dan menghendaki. Kalau kita tidak digendaki untuk menjadi orang-orang yang taat, maka sampai akhir hayat pun kita tidak akan menjadi orang-orang yang taat. Caranya bagaimana supaya kita ini mentaati perintah Allah? Bertemu dan berkumpullah dengan orang-orang soleh, maka kita akan mengikuti teman-teman kita. Dia pada yang menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah itu menghinakan siapa saja yang ingin dikehendaki oleh Allah. Jadi hina dan mulia itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia ini hanya tinggal hidup, menjalaninya, maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya.
Quran surat Al-Imran ayat 26. Jadi baik dan buruk itu terserah Allah, yang menghendaki Allah. Kalau kita menjadi orang baik, berarti kita orang-orang yang beruntung. Caranya mendekat kepada orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang mengamalkan agama, supaya kita ini dituntun dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar Allahu Akbar, ketika kita semua mendengar Allahu Akbar, akan gemetar hatinya. Bila kita ini ada iman di dalam hati, timbul semangat yang menyala-nyala untuk tunduk kepada Allah, untuk senantiasa mengingati Allah, menjauhi seluruh larangan Allah dengan hanya mengharap ridhonya Allah. Orang yang paham kalimat Allahu Akbar, maka dia akan merasa bersyukur, bergembira bisa ke masjid untuk menghadap Allah. Jadi kalau ada kalimat Allahu Akbar dikumandangkan di masjid-masjid, musola-musola, hatinya bergembira, bisa ke masjid lagi untuk menghadap Allah. Tetapi kalau ada kalimat Allahu Akbar, kita tidak tergetar hatinya, bahkan tidak bergembira sama sekali, maka tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda orang rugi ada dalam diri kita. Bila kita mendengar kalimat Allahu Akbar diperdengarkan, kita tidak gembira untuk segera menuju ke masjidnya Allah. Ini adalah orang yang serugi-ruginya manusia, hadirin. Maka setiap kumandang adzan, maka tinggalkan seluruh pekerjaan, tinggalkan seluruh aktivitas dunia untuk menuju masjid, karena kita menghadap Allah, bisa ruku sama Allah, bisa sujud sama Allah, untuk menyembah Allah, hadirin. Dia merasa sangat beruntung ketika dirinya taat kepada Allah. Jadi kita ini kalau ada iman yakin yang lurus, kalau sudah bisa menyembah kepada Allah dengan berjamaah di masjid, itu adalah sebaik-baiknya harta dunia dan isinya dibanding yang kita cari siang dan malam tanpa mengenal lelah. Tetapi kalau kita ini bisa melaksanakan sholat, memenuhi panggilan Allah, inilah sesungguhnya keberhasilan, inilah sesungguhnya ketaatan, inilah sesungguhnya keberuntungan, hadirin. Dia akan merasa mendapat musibah besar, mendapat celaka yang besar kalau dirinya bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ada suara adzan kok kita masih sibuk dengan dunia, ini adalah orang-orang yang celaka, ini adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi bahan bakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membuat kita masuk neraka dan surga adalah diri kita sendiri, hadirin. Maka setiap jerih payah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Semua kebaikan yang kita lakukan yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan fikir akhirat, maka semuanya adalah untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan untuk diri kita masing-masing. Ketika panjenengan bisa duduk menyabar-nyabarkan diri dalam majelis ilmu ini, maka semuanya untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Maka kita sabar-sabarkan umur yang sesaat, umur yang sebentar ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu dengan jalan ibadah dan menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala mesti mengagungkan juga agama Allah. Jadi kalau orang mengagungkan Allah, pasti mengagungkan agama Allah. Dan apa saja yang membangun dengan agama Allah, siapa yang berhubungan dengan agama Allah, mengagungkan hari-hari, tiap hari, mengagungkan setiap satu minggu, yaitu hari Jumat kita agungkan, kita pentingkan. Bahkan kalau hari Jumat kita libur untuk mempersiapkan hari yang agung ini. Mengagungkan sholat 5 waktu. Jadi orang-orang yang mengagungkan hari Jumat, mengagungkan sholat 5 waktu, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, adalah bagian dari tuntutan kita memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Jumat kita istirahat untuk sepenuhnya mengamalkan amalan-amalan hari Jumat, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat, dan banyak sholat-sholat sunnah. Itulah kalau hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya umat Islam dalam satu pekan, hadirin. Kalau kita tidak ambil, maka adalah kerugian amat besar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan agama Allah, maka dialah orang-orang yang agung di sisi Allah. Jadi orang yang agung di sisi Allah, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah,
Mengagungkan Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Yaitu mengamalkan agama, hadirin. Orang-orang yang tidak memahami perkara ini adalah orang-orang yang hina di sisi Allah. Jadi orang yang ketika asma Allahu Akbar dikumandangkan adalah panggilan Allah untuk menghadap, kalau kita tidak hadir berarti kita ini bermaksiat kepada Allah, membangkang perintah Allah. Akhirnya kita hidupnya dunia akhirat mengalami penderitaan yang abadi yang selama-lamanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah keistimewaan para nabi, keistimewaan para sahabat, keistimewaan para wali-wali Allah? Keistimewaan mereka adalah karena hati mereka betul-betul mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. Jadi itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada wali, kepada nabinya, kepada nabi dan walinya. Keistimewaannya itu karena sungguh-sungguh mengamalkan agama, sungguh-sungguh mengagungkan agama, sungguh-sungguh tunduk kepada Allah, sungguh-sungguh takutnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kepada ciptaan Allah kita takut, kepada Allah tidak takut. Lah ini terbalik-balik, hadirin. Maka kehidupan kita tidak akan bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita hanya takut pada makhluk tetapi tidak takut kepada yang menciptakan makhluk. Cinta kepada Allah itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Cinta kepada Allah buktinya adalah menjalankan sholat dengan terus menerus berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita. Maka dari itu, hadirin, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi para nabi, para wali Allah itu menjadi orang sukses karena begitu mengagungkan Allah ini. Maka dimuliakan oleh Allah di dunia ini sebelum dimuliakan di akhirat. Jadi kalau kita ini mengagungkan Allah, kita akan dimuliakan di dunia sebelum di akhirat. Kalau di dunia sudah mulia, di akhirat lebih-lebih dimuliakan lagi oleh Allah. Karena kita mengagungkan asmanya Allah, mengagungkan Allah. Siapa saja mengikuti jejak para nabi, para rasul, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan agama Allah dan semua yang berkaitan dengan agama, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari kemuliaan. Jadi kalau kita ini mengagungkan agama, maka mendapatkan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Semoga termasuk kita semua. Jadi kalau kita mengagungkan agama itu akan dimuliakan seperti mulianya para nabi, seperti mulianya para sahabat, seperti mulianya para wali-wali Allah. Inilah orang-orang yang mengagungkan agama. Untuk itu, hadirin, setiap panggilan Allah yang dikumandangkan di masjid-masjid dan di musola dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tandanya kita disuruh istirahat sebentar untuk menghadap Allah, untuk diberi surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita setiap orang iman, cita-cita setiap orang muslim, sehingga cita-cita itu akan terkabul, akan terlaksana, akan kita gapai, akan kita nikmati. Maka kita harus taat kepada Allah sehingga diberi kemuliaan seperti mulianya para nabi, para sahabat dan para wali-wali Allah. Demikian, hadirin, mudah-mudahan manfaat kajian pagi hari ini yang singkat dan padat ini, mudah-mudahan mampu menggugah semangat kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mengistimewakan orang mulia. Jadi Allah itu mengistimewakan orang-orang yang mengamalkan agama, mengistimewakan orang-orang yang selalu berdakwah di jalan Allah, hidupnya, hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang benar, itu adalah petunjuk dari Allah, dan apabila ada kekhilafan, itu adalah kedhaifan dari lisan saya semata. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.